ini semuanya adalah hasil dari kerja keras dosen, tendik, mahasiswa, alumni, dan mitra Pemda maupun perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita lagi hadir kembali dalam podcast Unan Inspiratif yang menginformasikan kepada kita dan mengedukasi serta inspiratif bagi kita semua. Pada sesi kali ini kita akan hadirkan salah seorang tamu kita yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Dr. Uyung Gatot Adinata. Beliau saat ini diberi amanah sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas. Sehari-hari beliau merupakan dosen di Fakultas Teknik di Prodi Teknik Mesin Universitas Andalas. Telah hadir bersama kita Pak Uyung. Selamat pagi Pak Uyung. Pagi Pak. Sehat Pak Uyung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Uyung. Semangat selalu dengan berbagai karyanya yang telah mengharumkan nama Universitas Andalas. Boleh kita sebutkan selama Pak Uyung sejak tahun 2016 sampai hari ini capaian-capaian yang telah dicapai oleh LPPM Universitas Andalas itu mengantarkan UNAN di peringkat keempat di seluruh Indonesia pada tahun 2019 di bidang riset. Ini suatu prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian memiliki paten terbanyak selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 sampai 2022. Kemudian juga terbanyak untuk menghasilkan desain industri pada tahun 2020 dan juga tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 menghasilkan lebih dari 1.500 judul buku, serta memiliki berbagai produk inovasi hasil riset yang siap dikomersialkan. Ini prestasi ini telah kita ketahui bersama, dan ini sangat mengharumkan nama Universitas Andalas di tingkat nasional. Selamat Pak Uyung atas hasil dari prestasi ini. Mudah-mudahan kedepannya tentu kita akan lebih baik lagi, tentu juga lebih baik berprestasi lagi di bidang riset dan pengabdian. Tapi sebelumnya Pak Uyung, ini kita ingin kenal juga nih, Pak Uyung nih siapa nih? Latar belakangnya, mungkin latar belakang bisa juga pendidikannya ya, dan juga capaian-capaian lainnya yang telah dihasilkan selama ini. Terima kasih sudah diundang di acara luar biasa ini. Ini pertama sekali saya ikut podcast ya. Jadi agak ini juga sih, pengalaman pertama namanya juga kan. Yeah. Tapi insya Allah mudah-mudahan lancar. Mengenai untuk perkenalkan diri mungkin. Iya. Ya seperti yang disampaikan tadi, panggilan saya Uyung ya. Tapi nama panjangnya lumayan panjang. Lengkapnya Uyung Gatot Saprawidinata. Saya lahir di Banten, dulu Jawa Barat ya, di Pandeglang. Masa kecil di sana Pak Uyung ya? Masa kecil di sana, masa kecil di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung, sana TK, SD. Kemudian SMP saya di Pandeglang, kemudian hijrah ke Sumatera. Oh, SMA-nya di Sumatera. SMA-nya di Sumatera, di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Dan ikut orang tua Pak Uyung ya? Ya, kuliah di Teknik Mesin Unan. S1. S2 saya ke ITB, Teknik Mesin juga.
S3 saya ke TU Berlin, Technische Universität Berlin, tahun 98, selesai 2022. Dan 2002. ya, Ya. pulang ke Padang 2003 saya menjadi 2004 ya, wakil dekan, pembantu dekan satu Iya, iya. di Fakultas Teknik 19. Sebelumnya, sebelum berangkat, waktu masih di kantornya kampusnya di Air Tawar, sekretaris jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Ya. Kemudian tahun 2008 saya dipilih sebagai dekan. 2008 2011 4 tahun ya, 2012 ya. Di Fakultas Teknik 19. Dan tahun 2016 saya diminta, dipercayai, diberi amanah menjadi ketua LPPM Tas 19. Kemudian oleh Pak Profesor Tafdil Husni, kemudian waktu itu rektor. Kemudian tahun 2020 saya diminta oleh Pak Profesor Yuliandri sebagai rektor Tas 19 saat ini ya, sampai sekarang ya, menjadi ketua LPPM kembali gitu. Itu perkenalan. Iya, dari dengan dua orang rektor ini Puyung ya, ini prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh LPPM. Ya, saya kira ini membanggakan kita semua. Jadi bagaimana nih Puyung dengan prestasi-prestasi yang kemarin itu kan ya? Ini bagaimana mencapai ini Puyung? Itu kita bisa seperti ini, nah, dan ini bisa capaian-capaian ini bisa kita hasilkan dengan hasil yang sangat luar biasa. Ya, saya kira di hal tersebut diuntungkan oleh kondisi ya. Kondisi tentu Universitas 19 ya, baik tata pamong, tata kelola, dan juga sumber daya kan, kemudian juga program kerja gitu. Jadi dulu waktu sebelum tahun 2016 itu kan kita PTN BLU ya, PTN BLU. Ketika PTN BLU itu LP sama LPM digabung. Itu tonggak yang luar biasa gitu kan. Kalau sebelumnya kan terpisah ya. Terpisah ya. Ada lembaga penelitian, ada lembaga pengabdian pada masyarakat. Itu ketika terpisah itu tidak memberikan efek saling gitu, saling memberikan efek satu sama lain. Penelitian tidak ke pengabdian, penelitian sendiri-sendiri, pengabdian sendiri-sendiri pula, dia jalan sendiri-sendiri gitu kan ya. Pengabdian tidak memberikan feedback kepada penelitian kan, gitu. Jadi agak sulit itu berkembang. Dan itu juga berlaku kebanyakan perguruan tinggi. Setelah bergabung ada semacam pergerakan menyatukan penelitian ini dengan pengabdian gitu ya. Udah mulai muncul namanya publikasi. Jadi tidak hanya meneliti, uang dibelanjakan untuk riset, tapi sudah itu ada luarannya. Luarannya tidak hanya laporan, tapi ada publikasi gitu. Kemudian lebih gencarnya lagi ketika Ristek digabung dengan Dikti. Iya, waktu itu ya. Luar biasa perubahannya itu. Ada bergabungnya menjadi Kemendikbudristek. Iya, Kemendikbudristek. Maaf, Kemendikbudristek Dikti. Kemendikbudristek Dikti. Ya, Kemendikbudristek Dikti. Nah, itu perubahannya luar biasa. Di situ muncul ada invensi dan inovasi, itu kan. Dulu enggak terlalu diperhatikan itu. Enggak diperhatikan antara penelitian dan hasilnya. Invensi berupa paten, industri masih tidak penting lah bagi mungkin dosen, bagi universitas. Tapi ketika bergabung itu luar biasa. Ada program-program, ada fasilitasi, terutama untuk menghasilkan paten. Menghasilkan desain industri, hak cipta, merek, gitu kan. Kemudian juga perlindungan varietas tanaman, gitu kan, dari pertanian atau dari peternakan. Itu luar biasa bergerak. Sudah itu muncul pula di sana itu di 2016 itu inovasi, kata-kata inovasi.
tadinya ada kegiatan penelitian, ya. ada kegiatan pengabdian, dan ada kinerjanya dua-duanya di awal-awal itu. Kemudian muncul namanya kinerja inovasi. Nah, kinerja inovasi dan penelitian dan pengabdian ada irisan-irisannya, tapi ada bedanya. Iya. Kita kejar juga di sana, ya, karena mengikuti fasilitas untuk arahan dari pemerintah. Kita ikut. Nah, ketika menggerakkan itu terjadilah banyak program, banyak kegiatan, dan banyak luaran. Luaran itu itulah yang dikumpulkan, yang diminta oleh pemerintah bagi perguruan tinggi untuk dijadikan kinerja. Itu indikator kinerja gitu kan di bidang penelitian dan pengabdian. Betul. Dan ada sisi informasinya, kita masukkan di sana. Ternyata luar biasa di UNAN itu yang bisa dilakukan UNAN itu ternyata banyak gitu. Cuma selama ini tidak terdokumentasi gitu kan, tidak ada datanya. Betul Pak Manja. Jadi itu memang iklim yang dibuat oleh pemerintah telah menciptakan itu. Sepertinya seluruh perguruan tinggi ikut gitu kan. UNAN pun juga mesti ikut karena nanti tertinggal. Kita ikuti, ternyata kita berada di posisi yang terhormat juga, sesuai harapan dari visi misi Untasnalas ya, Pak Musliar Kasim itu dulu menciptakan visi misi UNAN terkemuka dan bermartabat. Itu kan mesti jadi itu. Ternyata di situ bisa di riset pengabdian inovasi kita bisa berada pada reputasi terkemuka dan bermartabat itu tadi. Bagaimana nih apa yang kita kerjakan hari ini untuk mempersiapkan itu, dan kemudian juga kekuatan dan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin apa yang kita kerjakan hari ini, Lupoyo. Jadi tentu salah satu kinerja perguruan tinggi adalah publikasi. Di publikasi itu banyak macamnya. Ada yang bereputasi, ada yang publikasi internasional, bereputasi, dan publikasi internasional biasa lah. Dan ada yang nasional terakreditasi, ada nasional tidak terakreditasi, dan ada yang terindeks beberapa pengindeks. Ada pengindeks Scopus atau yang lain sebagainya. Yang nasional itu kan ada Sintar dan sebagainya, itu kan seperti itu. Nah, itu salah satunya atau beberapa itu menjadi indikator WCU, kelas university. Salah satunya Scopus ya. Terindeks Scopus, kemudian citasinya, kemudian ada WOS atau dibacanya WOS gitu. Terus ada citasinya juga. Nah, ini bisa dikatakan sama dengan perguruan tinggi lain, dan kita juga ngikut tren di perguruan tinggi lain. Ini memang kita kejar gitu ya. Kita ingin capai semaksimal mungkin. Dan di UNAN kita sudah mencoba, tidak ada alasan dosen untuk tidak melakukan riset, tidak melakukan publikasi. Tidak melakukan publikasi untuk mencapai itu tadi, indikator tadi gitu kan. Kita udah siapkan semuanya. Dan alhamdulillah lambat laun peningkatannya ada. Memang kita butuh waktu untuk publikasi ini kan. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun, ada yang 2 tahun baru dia terindeks Scopus misalnya, itu kan, itu butuh waktu. Tapi yang jelas dosen-dosen di Untasnalas itu difasilitasi dengan kita dampingi, kita fasilitasi untuk menghasilkan artikel tadi ya. Jadi selain riset diberikan, dan riset itu dananya tidak hanya dari UNAN tapi dari luar. Bisa juga dari fakultas gitu kan. Kemudian dari sejak awal itu ada pelatihan mengenai sosialisasi, pelatihan untuk bagaimana menyusun artikel. Proposal ini juga mulai dari penampilan membuat proposal, Bu, kan ya? Betul. Membuat proposal, kemudian membuat metodologi penelitian, kemudian ujungnya menyusun publikasi sebagai luaran, kemudian juga menyusun invensi seperti HKI dan juga buku. Kita juga punya kegiatan yang sangat gencar dibantu teman-teman ya di LPPM. Kemudian
itu difasilitasilah dosen yang bersedia berminat yang membutuhkan seperti bagaimana mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, membuat artikel bahasa Inggrisnya gitu kan. Iya. Coba. Jadi kemudian juga ada proofreadingnya. Ketika bahasanya sudah ditranslate, kemudian dilakukan proofreading. Itu ada fasilitasnya dan kita fasilitasi semua, kita dampingi semua. Betul, ya. Kemudian setelah itu ada juga namanya Scopus Camp. Ya, jadi pendamping. Nah, jadi ada dosen pendamping yang sudah malah melintang di publikasi internasional, kemudian membantu dosen-dosen muda, dosen-dosen yang belum punya Scopus, atau yang belum banyak, atau dulu banyak baru hanya penulis kedua, ketiga, bukan penulis utama atau corresponding author. Mereka dibantu supaya bisa menjadi penulis pertama, corresponding author. Kemudian mereka dibantu bagaimana menuliskan sesuai dengan gaya selingkung dari setiap penerbit yang diinginkan untuk diterbitkan artikelnya. Kemudian ya kita berikan insentif, Pak. Pak Rektor luar biasa. Menyediakan insentif untuk menggairahkan dosen menulis itu kan ya. Jadi artinya apa saja semangat tuh dari dosen untuk menulis selalu diciptakan, termasuk di ujungnya insentif untuk submitting, penulisan dan submitting, kemudian juga itu insentif dengan misalnya setiap publikasi Q1 dihargai gitu kan ya. Dan kita sudah mencapai insentif. Pak Rektor mengizinkan insentif itu sudah maksimal sesuai peraturan Menteri Keuangan. Lebih dari itu kita mungkin pertama aturannya harus tersedia, kan. Yang kedua kuat nggak pendanaan UNAN gitu kan. Nah itu tapi yang jelas perhatian Pak Rektor universitas ya, pimpinan itu sudah cukup besar untuk publikasi Scopus dalam rangka WCU ini sebenarnya. Tinggal bagaimana ayo bersama-sama gitu. Kalau WCU untuk apa sih gitu? Harusnya kita sebagai perguruan tinggi yang sudah nasional, sudah terkemuka bermartabat, harusnya secara internasional juga harus masuk ke sana gitu. Iya, betul. Ya kita nggak bisa terus-menerus di nasional terus. Betul. Harus masuk juga ke internasional gitu. Jadi memang ya kita rasakan sekali nih di universitas ini boyongnya mulai dari apa saja ya, mulai penulisan proposal gitu kan ya, itu didampingi, difasilitasi kemudian juga setelah proposalnya siap itu di seleksinya didampingi juga kan gitu kan ya oleh PPM ini. Kemudian setelah dananya atau didanai juga didampingi dan outputnya itu tadi artikelnya sehingga bisa sampai publikasi. Ini jadi hal itulah yang telah menghasilkan kita seperti kata Pak kita menjadi terkemuka dan bermartabat ya dalam bidang penelitian ini. Tentu ini kekuatan kita ini sebetulnya di mana nih, Boyong, sehingga kita bisa seperti itu. Jadi kekuatan riset UNAN itu bisa dilihat dari tema ya. Tema yang kita amati setelah mengerucut, setelah menemu titik balance ya, titik keseimbangan, itu berada di pangan dan obat dan kesehatan. Itu yang banyak proposalnya, banyak didanai, banyak publikasinya gitu kan. Terus yang lainnya seperti inovasi sains, teknologi dan industri mendukung ke sana gitu. Jadi harus mendukung yang kedua bidang utamanya tadi, bidang pangan dan kesehatan. Betul. Kemudian pengembangan SDM dan karakter bangsa pun dari sosial humaniora juga mendukung arah ke sana. Arahnya ke pangan dan kesehatan itu tadi, karena risetnya itu komplit kita. Ada makro, ada level makro, level meso, level mikro ya, dari kebijakan, regulasi, kelembagaan, fasilitasi, kemudian juga di level mikronya ada
aktor-aktor ya, kapasitinya juga lebih mengarah kepada pangan, obat dan kesehatan itu. Nah, di situ inovasi sains, teknologi dan industri dan juga pengembangan SDM dan karakter bangsa itu masuk di dalam makro dan mikro Mikro dari tadi. risetnya UNAN gitu. Jadi terus kita kembangkan juga hulu hilir gitu kan. Iya. Ada riset dasar, riset terapan, riset pengembangan dan komersialisasi. Nah, di situ jelas roadmap-nya gitu. Ketika di riset dasar itu memang paling banyak riset dasar itu. Kemudian diikuti riset terapan, yang agak minim itu riset pengembangan. Tapi lebih banyak di riset pengembangan itu di pengabdian dan juga sebenarnya ada program-program khusus ya yang lebih banyak kepada hilir, yaitu pertama membantu usaha berkembang, membantu negari membangun, itu hilirisasi ya. Hilirisasi kita ya. Ya, lebih banyak riset aksi, action riset itu. Dan apa namanya udah lengkap lah sebenarnya di Universitas Andalas bahwa riset itu tinggal menjalankannya saja gitu, untuk mencapai riset yang berputasi dan bermartabat itu. Jadi secara SDM keunggulan kita ini nih, Uyung ya. Jadi tidak ada inilah saya kira keunggulan UNAN, salah satu keunggulan itu memiliki SDM yang bisa mendukung riset-riset yang akan dilakukan itu. Tentu juga ini mungkin Pak Uyung tidak hanya keunggulan gitu kan, yang tentu mungkin ada juga kekurangan atau kelemahan kita nih yang perlu juga kita ini kan kita perbaiki, kita ini kan ya kita tingkatkan. Nah, ini di aspek apa saja nih mungkin Pak Uyung yang perlu kita tingkatkan? Ya, jadi sebelum ke kelemahannya, kekuatan mungkin bisa saya tambahkan kekuatan UNAN itu ya pertama di guru besar. Dia ya. Ada 150 kurang lebih guru besar ya. Yang menjadi apa ya teladan ya dalam riset tombak lah ya penelitian dan itu ya. mentor menjadi pembimbing itu sangat kuat itu di kita. Kemudian di doktor yang belum profesor juga sangat kuat. Banyak dokter-dokter yang lama maupun baru itu punya track record riset yang berkelanjutan. Terus dosen-dosen mudanya ya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya ini berkelanjutan ya, tidak berhenti gitu kan. Kemudian kekurangan dari kita yaitu adalah mungkin kita basisnya luaran di Scopus lah yang agak kurang kita kan. Yang udah tinggi tetapi perguruan tinggi lain berlari kencang ya. Yang diharapkan bagaimana para peneliti dan penulis UNAN itu banyak yang menulis dalam bahasa Indonesia, banyak menulis dalam buku publikasinya. Ini mencoba merubah ya, meningkatkan publikasinya cukup banyak dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Makanya ada program translation sama proofreading membantu kualitas dari tulisan dosen-dosen UNAN. Kemudian fakultas-fakultas yang produksi bukunya cukup banyak, kalau bisa menulis misalnya book chapter tapi terindeks Scopus gitu. Itu yang mesti ditingkatkan misalnya. Di situ masih ada kelemahan yang karena namun sudah teridentifikasi dan tinggal kita menyusun programnya ke arah sana itu. Ya, tentu dengan memetakan kekuatan dan kelemahan kita ini, bagaimana kelemahan yang masih apa ini bisa kita tingkatkan. Kemudian juga sekarang kan ada lab sentral ya. Dan tahun ini bisa mendukung gitu kan. Sekarang ini dana penelitian dari luar UNAN dan dalam UNAN itu memang masih berhasil menghasilkan publikasi, misalnya riset dan publikasi dengan peralatan riset yang ada sekarang, yang ada sekarang yang existing di UNAN, ditambah dengan biaya sewa, biaya pengukuran pengujian di luar kampus UNAN gitu kan, ada biaya yang memang di situ. Nah, sekarang
apabila ditambah dengan lab sentra ini nanti insya Allah Ya, luar biasa betul. kondisi riset kita. Mungkin lebih banyak kita menggunakan peralatan-peralatan yang ada di UNAN sendiri, lebih lama, lebih banyak ya, lebih murah gitu Lebih ya. murah, banyak. Ya, karena memang selama ini kan kendala kita ini di Peralatan, termasuk peralatan pendukung ini di laboratorium ini, sehga harus dianalisis ya, kita berikan ke orang lain gitu kan ya. Dan dengan adanya kita punya lab sentral ini, saya kira ini suatu lompatan yang sangat luar biasa nantinya untuk tim kita, sehingga kita bisa lebih murah ya kan ya, dan lebih lengkap analisis nantinya. Alhamdulillah Pak Rektor dan pimpinan itu berhasil memperoleh bantuan untuk lab sentral ini. Dan ini timingnya udah bagus ini untuk meningkatkan publikasi lagi ke depannya. Dan satu lagi mungkin boleh saya tambahkan, kiat yang sekarang untuk meningkatkan publikasi itu adalah kolaborasi. Riset-riset kolaborasi antar perguruan tinggi dengan PTNBH, dengan luar negeri, dengan lembaga seperti BRIN ya. Itu sudah semakin gencar di. Ini kan memang perlu riset-riset kolaborasi ini kan perlu didorong ini kan ya. Betul. Manfaatnya banyak Pak kalau kita melaksanakan riset kolaborasi, tidak hanya publikasi, tapi bisa berkelanjutan, bisa apalagi mau di riset gitu kan. Kemudian mereka punya fasilitas di sana yang mungkin kita nggak punya dan belum ada di lab sentra, bisa juga nanti menggunakan kapasitas mereka. Dan kita mendorong itu. Jadi kalau ada saja dosen yang mau berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain di dalam luar negeri, kita insya Allah fasilitasi untuk risetnya. Itu tadi dengan ada kolaborasi tentu kita punya jaringan gitu. Jaringan yang sangat luar biasa dengan berbagai universitas yang ada di luar negeri. Sehingga kita lebih terekspos lagi gitu kan ya. Dan ini tentu saja akan meningkatkan meningkatkan marwah UNAN. Insya Allah seperti itu. Jadi kedepannya itu mungkin ya yang kita ini kan Poyongnya yang akan kita tingkatkan, dan ini akan yang kita lakukan. Dan itu tadi saat ini kita sedang mempersiapkan sarana yang sangat luar biasa ya untuk dengan adanya lab sentral ini. Jadi tahun ini peralatannya akan insya Allah akan lengkap peralatan pendukungnya, sehingga salah satu kendala dalam pelaksanaan riset tadi itu akan bisa kita harapkan pimpinan dan panitia lancar-lancar saja melaksanakan penyediaan pengadaan peralatan di lab sentral seperti yang diharapkan, dan insya Allah bisa tahun ini dan tahun depan sudah mulailah riset-riset yang dengan sarana yang kita miliki gitu kan ya. Jadi kita agak keluar lagi nih level internasional lah. Kira ini suatu dukungan yang sangat luar biasa dari pimpinan ya untuk menyiapkan lab sentral kita ini. Mungkin yang kita perlu lakukan di ke depan Poyo untuk itu tadi, karena amanah kita itu memang dengan PTNBH itu kan tentu kita ini amanah pemerintah sebetulnya diberikan kepada kita didorong untuk menjadi universitas kelas dunia kan ya. Salah satunya tentu dengan publikasi, dan publikasi kita ini disitasi oleh masyarakat dunia kan sebetulnya gitu kan ya. Betul Pak. Jadi sebagai PTNBH kita kan memiliki karakter universitasnya seperti apa. Pak Rektor sudah mencanangkan riset university ya. Itu kan sangat relevan sekali dengan LPPN kan. Artinya ketika menjadi riset university, risetnya tentu berkualitas nasional dan internasional. Kemudian harapannya adalah seperti tadi, fasilitasnya makin lengkap ya, dosennya semakin bergairah, makin kuat, kapasitas risetnya juga semakin tinggi, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan lembaga maupun dengan luar negeri itu semakin berkembang. Jadi tidak hanya
risetnya di dalam kampus Iya, saja iya, gitu, betul, harus betul. keluar gitu kan. Kemudian kita berharap riset yang tinggi itu, riset yang bereputasi itu dengan publikasi. Dengan dia betul. Dengan publikasi, ya, publikasinya yang bermanfaat, artinya disitasi ya, menjadi pengaruh yang Iya, memberi berpengaruh. pengaruh pada riset-riset berikutnya. Terus satu lagi, dengan PTNBH tentu riset itu ada sebagian yang bisa diarahkan menjadi income gitu. Iya, iya, ini kan menjadi apa Ya, juga? jadi Jadi income. tantangan juga bagi Universitas Andalas dengan PTNBH ini kita ditantang ya untuk meningkatkan income generating kita gitu kan ya. Dan tentu saja di bidang apa ini, di bidang riset-riset, hasil riset ini gitu ya. Kita sudah punya roadmap yang kita sudah lewati, dan di sisi riset itu ada luaran invensi, kemudian ada luaran produk inovasi. Nah, itu sudah kita punya kita dari hasil riset, terutama pangan, obat dan kesehatan. Itu ada sekitar 200 produk yang kita miliki, yang siap untuk diapakan ya. Betul, kita sudah produk-produk itu sebenarnya sudah punya, ada prototipenya, sudah ada kemasan, sudah ada merek, sudah ada etiket itu ya, ada logo dan sebagainya kan, yang sebenarnya kalau ada siap diproduksi massal sebetulnya itu ya. Yang ada investor, ada UMKM atau industri besar yang berminat, itu sebenarnya sudah ready gitu. Jadi tidak mulai dari nol gitu. Kalaupun ingin disesuaikan, kita bisa men-setel produk itu sesuai dengan kebutuhan daripada industri atau perusahaan itu sebenarnya. Sudah sampai ke sana. Kalau dulu kan dosen yang pergi menjajakan produk, Pak. Kita tahu betul tahun 2000-an sama 2011-an itu, belasan itu. Dosen itu mencari-cari partner gitu partner kan, ya, untuk bisa hasil risetnya bisa dipakai gitu ya. Itu paling menghasilkan, ada juga mahasiswa paling mungkin 20-30 ada produk-produk yang kita kumpulkan gitu kan. Sekarang kita coba. Sekarang kita yang ini, yang jadi tenaga pemasarannya LPPM itu. Betul, ada lembaga khusus. Biarlah dosen itu atau periset itu dia lebih fokus risetnya di labor, di pengujian, di penelitian, sehingga lebih berkualitas output produknya kan. Setelah itu adalah lembaga yang punya lembaga yang menyiapkan itu supaya ke hilir, supaya ke komersial. Nah, sekarang dengan PTNBH, Alhamdulillah kan sudah ada direktorat hilirisasi, kemudian ada direktorat pengembangan bisnis dan usaha. Itu juga luar biasa itu sebenarnya, tingkat hilirisasi dan tingkat komersialisasi semakin berpeluang besar untuk sukses ya. Dan itu yang diharapkan membawa income gitu. Tapi tidak mudah itu, tidak mudah untuk karena butuh trust ya. Butuh trust dari UMKM sama industri, betul nggak produknya, dosennya juga gitu kan, aspek legal, aspek bisnisnya layak apa enggak, itu juga betul, manajemen betul. Termasuk juga ini memang dibutuhkan pasar juga gitu kan. Iya betul. Kita harus melihat riset tuh jangan maunya kita aja, tapi harus maunya pasar gitu kan. Ada yang pasar yang akan menampungnya gitu. Betul. Harusnya kita melakukan riset itu tidak harus mengikuti bagaimana produk itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang lebih bagusnya itu kolaborasi lagi, tidak dengan perguruan tinggi saja, tapi dengan industri. Dengan industri. Ini kan juga ini dengan apa itu Pak riset apa? Yang matching fund itu kan dengan termasuk itu. Termasuk ya matching fund ya. Poyong kan ya, dengan adanya partner dari luar itu kan ya. Dia kuncinya satu, mau nggak UMKM di matching fund itu dan perusahaan, dan seperti perusahaan-perusahaan besar gitu kan, membuat roadmap bersama, Pak. Iya betul. Membuat roadmap bersama, riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, dan komersialisasi bersama. Mereka butuhnya apa gitu ya. Ya. Betul. Dan kita bisa memberikan solusinya gitu kan ya. Asal enggak riset kita itu sejalan dengan kebutuhan mereka dan kebutuhan pasar. Itu saya kira dengan sistem yang ada, OTK yang ada, kita insya Allah menuju ke sana. Iya.
Cuma kalau bisa dipercepat, jangan terlalu lama. Nanti kita kalau bisa sebelum kita pensiun itu sudah jadi gitu kan. Ya kan itu orang yang keduluan ya Koyong kan ya. Betul, bisa keduluan orang lain. Kalau bisa kita punya passive income gitu kan dari paten kita, produk inovatif kita yang dipakai industri perusahaan itu datang royalti, datang lisensi tiap tahun itu. Pembayarannya itu luar biasa kalau bisa terjadi. Iya, itu suatu apa juga sebetulnya Koyong dengan PT NDH itu kan kita lebih lincah gitu kan ya. Seolah lebih lincah. Lebih lincah kita. Lebih lincah, dan itu sekalian juga tantangannya lebih besar. Bisa menghasilkan income ya. Betul. Dari itu tadi. Ya. Dari Seolah Unan dah menuju ke sana, tapi jangan terlalu lama itu. Perlu didorong bersama-sama Koyong untuk mewujudkan. Ya, Pak Munjir sebagai orang kewirausahaan itu udah sangat dekat di situ. Bagaimana segeralah bersama-sama lah. Saya kira bersama kita warga Unan ya, kita akan bisa mewujudkan ini. Ya, saya kira itu suatu diskusi yang sangat luar biasa nih, Koyong. Mungkin ada closing statementnya gimana nih untuk penelitian pengabdian masyarakat di Universitas Andalas ini. Menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi ini tadi kan kesannya bahwa sebenarnya yang menjadikan Unan seperti sekarang ini kan dosen-dosen Unan, Pak. Iya, betul. Semua dosen Unan. Sama-sama. Ya. Besar Unan ini tambah dibantu Tendik, supporting. Dan di mahasiswanya melakukan banyak juga membantu dosen ya melakukan penelitian. Tambah alumni ya. Ditambah mitra bisa perusahaan, Pemda itu kalau ketika berkolaborasi jadilah Unan seperti saat ini. Artinya kita di LPPM kan membantu pimpinan, membantu fakultas di dalam hal riset dan pengabdian pada masyarakat gitu kan, dan yang melaksanakan dosen-dosen kan di fakultas itu. Jadi ini kerja bareng, kerja bersama. Ternyata kalau misalnya bisa berbarengan itu efeknya besar, dampaknya luas. Dulu mungkin kalau saya pergi ke Jawa gitu kan untuk kuliah dulu, di mana dulu S1 di Sendala. Itu negeri atau swasta gitu kan. Nah, itu ada lah banyak cerutan. Terus kampusnya di mana gitu kan. Kok nggak seperti misalnya Padang, Sumatera Utara atau Medan, itu kan nama-nama perguruan tinggi seperti itu kan. Riau ini kan Andalas, di mana kampusnya kan nggak tahu, ternyata di Padang gitu kan. Nah, artinya itu kan sekarang orang udah tahu lah semua dengan prestasi kita capai tadi. Jadi kita berharap itu kan sudah ada kemajuan, sudah ada pergerakan, sudah ada perubahan ya kan di Universitas Andalas itu saat ini kan dibandingkan dulu gitu kan. Nah, ini semuanya adalah hasil dari kerja keras dosen, Tendik, mahasiswa, alumni, dan mitra Pemda maupun perguruan tinggi, perusahaan, mitra baik perguruan tinggi dalam dan luar negeri juga ada membantu. Nah, artinya ini sumber daya ini kalau bisa dipadukan, terus terutama yang di dalam, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, Tendik, ayo tetap semangat, tetap memberi semangat, tetap ini Pak. Mencari terobosan-terobosan, mencari bahwa kita harus lebih baik dari kemarin kan, dan harus lebih baik dari orang lain kan gitu Pak. Kalau bisa ukuran-ukuran lebih baik dari tahun kemarin kita tahu, kemudian lebih baik dari orang lain, perguruan tinggi lain kita juga tahu gitu, kita tahu di mana posisi kita. Dengan demikian kita mudah, kita kurang, kita tingkatkan. Oh dari kemarin kita sama aja, bisa nggak kita naikkan? Jadi intinya kita Unan itu besar tuh memang oleh dosen, oleh kita semua nih, Tendik, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Artinya ini mesti harus harus kompak, harus semangat, terus harus bergairah. Kalau misalnya turun, kita pasti ditinggalin. Perguruan tinggi lain.
kita berharap kita selalu bersejajar dengan mereka, kalau bisa lebih baik Iya. daripada mereka. Itu Pak. Apalagi kita ya di Sumatera ini agak jauh dari apa gitu. Iya, iya. Kita harus buktikan jauh tapi prestasi, gitu. Prestasi kita. Bereputasi gitu Pak Manjir kalau bisa. Ya kalau saya kira ya dengan bersama-sama kita Betul, ya, betul, iya. kita tak ada yang tidak bisa kita lakukan. Iya, menurut betul, saya, gitu. betul. Dan ya selama ini kan kita buktikan gitu kan ya, berbagai prestasi yang kita Iya. dapatkan, Hmm. khususnya di bidang penelitian dan pengabdian ini. Iya. Betul. Terima kasih Pak Oyung. Terima Ini kasih. diskusi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Uyung, Kepala LPPM Universitas Andalas. Demikian tadi Bapak Ibu semua diskusi kita dengan Bapak Uyung. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu saja ini akan meningkatkan prestasi-prestasi yang akan bisa dicapai oleh Universitas Andalas. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.